Ke informasi pertama, Saudara, Kejaksaan Agung terus mengusut kasus suap ex-pejabat MA Zarod Richard dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas dalam kasus penganiayaan Dini Sera. Saat ini Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung terus mengusut kasus suap mantan pejabat MA Zarod Richard dan kasus suap hakim untuk vonis bebas dalam kasus penganiayaan Dini Sera. Kejaksaan Agung membeberkan hasil pemeriksaan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Zarod Richard. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harlis Regar bilang dari pemeriksaan sebelumnya diketahui Zarod merupakan perantara dengan kuasa hukum Ronald Tanur LR. Perantara itu untuk mengatur vonis Ronald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu ya, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Apakah memang bahwa ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya. Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, ya siapa yang menghubungkan ya antara ZR dengan ketiga oknum ini. Keluarga Ronald Tanur terseret kasus suap hakim untuk vonis bebas dalam kasus penganiayaan Dini Sera. Kejagung telah memeriksa ayah, adik, dan Ronald Tanur dalam kasus suap hakim yang sudah menjerat Meriska Wijaya, ibu Ronald, sebagai tersangka. Usai ibu Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus pidana anaknya, Kejaksaan Agung terus mendalami keterkaitan dan peran para tersangka, yakni ibu Ronald Tanur, pengacara Ronald, ex-pejabat MA Zarod Richard, hingga 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung bilang tersangka LR meminta pada ex-pejabat MA Zarod Richard untuk dihubungkan pada pejabat Pengadilan Negeri Surabaya agar bisa memilih majelis hakim. Usai ada kesepakatan dengan ibu Ronald Tanur soal pengurusan perkara anaknya di tingkat pertama. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saat ini Kejagung telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tanur. 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, yakni Erintua Dabanik, Hakim Ketua PN Surabaya, Mangapul, dan Heru Hanindio yang masing-masing sebagai hakim anggota. Kemudian ada 1 orang pengacara dari Ronald Tanur, yaitu Lisa Rahmat, dan Zarod Richard, mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA sebagai maklar kasus. Dan tersangka terakhir, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, yang diduga memilih hingga memberikan suap senilai 3,5 miliar rupiah untuk 3 hakim yang memimpin sidang vonis Ronald Tanur. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana perkembangan pemeriksaan tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tanur? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Nanda, siapa lagi yang diperiksa penyidik dalam kasus mafia peradilan Ronald Tanur dan suap Zarod Richard? Kapan hakim kasasinya diperiksa?
Selamat siang Bella, sejauh ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Kejagung, khususnya siapa-siapa saja atau siapa lagi untuk saksi hari ini yang rencananya akan diperiksa. Namun kalau kita bisa menggali informasi terkait tadi pertanyaannya apakah sudah ada rencana kapan untuk Hakim Kasasi ini akan diperiksa, sejauh ini memang Kejagung masih belum mengantongi terkait dengan hal tersebut. Nah kalau kita bisa mengingat terkait dengan kemarin memang sudah ada pemeriksaan lanjutan, di mana sebelumnya di hari Selasa ini juga sudah dilakukan pemeriksaan khususnya terhadap ex-pejabat MA, Zaraf Rikar, dan juga kepada 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memang sudah diperiksa. Nah terkait dengan pemeriksaan ini tentu adalah untuk mengumpulkan bukti baru dari Zaraf Rikar yang dimana kalau disebutkan oleh Kapus Penkum Kejagung Haris Siregar ini sebagai perantara dalam kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 hakim PN Surabaya untuk memperkenalkan dari kuasa hukum Ronald Tanur yakni Lisa kepada ketiga hakim tersebut. Nah tadi selain yang saya sampaikan mengumpulkan bukti baru, mendalami keterangan saksi yang dilakukan oleh Kejagung dan melalui penyidik Kejagung adalah tentu berkoordinasi dengan KY, Komisi Yudisial, untuk memproses pelanggaran etik dari para hakim. Nah, kalau kita bisa mengingat lagi kemarin terkait dengan pemeriksaan Zaraf Rikar, Bella dan juga saudara, bahwa memang kalau dari MA sendiri ini sudah membentuk tim pemeriksa. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Jubir MA Yanto di hari Senin, di hari Selasa kemarin memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap Zaraf Rikar. Nah, kalau kita bisa mengingat lagi Bella, kalau Zaraf Rikar sendiri memang ini menjabat atau pernah menjabat Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Nah, apa yang dilakukan dalam pemeriksaannya, baik dari tim penyidik Kejagung, ini untuk urusan pidananya, dan kalau untuk dari MA sendiri tentu ini terkait dengan etik. Ini untuk mengklarifikasi sebenarnya dugaan keterlibatan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Ronald Tanur. Karena kalau bisa mengingat apa yang disampaikan sebelumnya dari preskon hasil pemeriksaan sementara terhadap Zaraf Rikar yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, bahwa ia menyebut ada pertemuan di mana Zaraf Rikar mengakui bertemu dengan satu hakim kasasi. Nah, ini yang akan digali oleh MA terkait dengan hal tersebut, khususnya juga dari pihak penyidik Kejagung. Nah, apa saja temuan tadi selain dengan bertemu dengan satu hakim kasasi dari pihak Kejagung memang mendapati keterangan dari Zaraf Rikar bahwa ia sudah menyiapkan sejumlah uang dalam satu amplop ini dengan senilai 5 miliar rupiah yang diakui Zaraf Rikar ini akan diberikan kepada Hakim Agung. Nah, Zaraf juga mengaku juga sudah membangun komunikasi dengan Hakim Agung. Artinya ini yang akan didalami kembali Bella dan juga saudara terkait sejauh mana apakah ada aliran dana ini kepada Hakim Kasasi ataupun juga keterlibatan dalam Majelis Hakim Kasasi. Kita akan tunggu bersama dan tentu update-nya kita akan kabarkan secepatnya kepada Anda. Sementara demikian Bella, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nanda Aprilia langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.